Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. As-salatu jami'ah. Istawu wa'tadilu aqimu sufufakum watarasu suddul halal. Rapatkan, luruskan shaf, isi celah yang masih kosong di depannya, yang masih berada di jalan segera untuk memasuki shaf. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur untuk dapat merasakan bagaimana memasuki bulan Dzulhijjah, kemudian melakukan berbagai ketaatan dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kemudian pada puncaknya kita melaksanakan sholat Idul Adha yang nantinya akan kita lanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini 10 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, kita bersama meneladani dan mengambil pelajaran tentang bagaimana kisah perjuangan, kesabaran, keuletan, serta ketundukan yang sangat luar biasa yang kemudian dipercontohkan oleh Nabi kita Abul Anbiya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, yang saat itu beliau diperintahkan untuk kemudian
menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha bukan sekedar perayaan semata. Ia adalah momen tasyrik, momen di mana kita melaksanakan syariat yang Allah berikan dengan totalitas, yakni momen awal mula terjadinya proses pensyariatan berkurban. Syariat kurban pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan disyariatkannya sholat Idul Adha dan zakat. Adapun awal mula proses pensyariatan kurban ini terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Adapun mimpi para nabi itu sebagaimana kita tahu bersama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan salah satu alasan dinamainya hari ke-8 dalam bulan Dzulhijjah dengan hari Tarwiyah adalah lantaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian bermimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka beliau kemudian bertanya-tanya, ahakun hadza minallahi am minasyaiton? Apakah benar mimpi yang tadi malam saya saksikan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau justru dari syaitan? Lantas kemudian pada hari ke-9-nya kita ketahui sebagai hari Arafah. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi yang kedua kalinya. Kemudian beliau pun menyatakan ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari 9 itulah yang kemudian disebut dengan hari Arafah. Kemudian pada malam selanjutnya beliau kemudian bermimpi untuk yang ketiga kalinya. Maka hari yang berikutnya itulah disebut dengan Yaumun Nahar atau hari penyembelihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, tatkala beliau telah yakin atas perintah yang kemudian Allah sampaikan melalui mimpi itu, kemudian beliau menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail tentang kesiapan yang nantinya akan disembelih. Tentu momentum ini sekaligus sebagai momen tazkiyatun nufus, momen penyucian jiwa. Bukan hanya sekedar momen di mana kita menyembelih hewan kurban, bukan sekedar momen di mana kita mendatangi sholat Idul Adha, kemudian mendengarkan khutbah, lantas pulang begitu saja. Akan tetapi momentum saat ini adalah momen di mana kita bersama berusaha menyucikan jiwa, berusaha bagaimana kita bersama, bagaimana caranya supaya hati yang saat ini mungkin sedang dilanda rasa ego yang tinggi, rasa kesombongan yang luar biasa, rasa iri dan dengki, bagaimana kita kemudian menyembelihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Momen di mana kita meneladani kisah penyucian jiwa yang sangat agung, ketundukan dan keberpasrahan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah masyhur kita ketahui bersama bahwa salah satu kisah yang nantinya menjadi inti dari syariat kurban ini adalah kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam, sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai 111-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ayat ini adalah deklarasi hijrah yang kemudian diagungkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau terusir dari kaumnya. Kejadian sebelum beliau mengatakan Rabbi inni dzahibun ila Rabbi sayahdin adalah
kejadian ketika beliau kemudian dibakar oleh Raja Namrud, yang dikatakan dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaibnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, dan kemudian dibahas dalam kitab Ibnu Katsir, bahwa tingginya api, tingginya bangunan yang nantinya dipakai untuk membakar beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 30 hasta, kemudian mempunyai lebar 20 hasta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak akan kita dapatkan kecuali kisah beliau itu sangat terliputi dengan kesabaran, sangat penuh sekali dengan ujian-ujian yang kemudian membuat kita introspeksi diri. Seberapa jauhkah iman kita? Seberapa besarkah rasa kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Doa ini kemudian menjadi sebuah kepercayaan yang luar biasa tatkala beliau hijrah ke negeri Syam. Kemudian saat itu beliau meninggalkan kampung halamannya yang tercinta, yang lantas menunjukkan bagaimana keberpindahan beliau dari negeri yang tadinya dipenuhi dengan kesyirikan, negeri yang tadinya dipenuhi dengan penyembahan-penyembahan terhadap berhala, menuju sebuah negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilal ardil muqaddasah, bumi yang suci yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di negeri tersebutlah tersebar ajaran yang hanif, ajaran yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya ketika menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Rabbi habli minas solihin. Dalam pembahasan tafsir Al-Kasyaf disebutkan kata hibah atau kata pemberian di sini itu meliputi pemberian terhadap anak. Maka tatkala beliau berhijrah kemudian ke negeri Syam, yang saat itu beliau belum dikaruniai seorang anak, beliau kemudian berdoa, Rabbi habli minas solihin, ay Rabbi habli ba'dos solihin, yakni beliau ingin supaya anaknya nanti berada di antara orang-orang yang soleh. Doa ini tidak hanya menghasilkan seorang anak, akan tetapi seorang anak yang nantinya menjadi bagian agung dari skenario ilahiyah, yang kemudian pada ayat selanjutnya disebutkan fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bihulamin halim, dengan anak yang mempunyai sifat halim, mempunyai sifat lembut. Kalau sabar itu disebut sobirun, yang artinya hanya bersabar. Kalau orang yang jujur itu disebut dengan sodikun, yakni orang yang jujur. Akan tetapi ketika kita menyebutkan dengan sifat halimun, itu adalah sebuah sifat yang mencakup seluruh sifat-sifat yang baik, seluruh sifat-sifat yang berbudi pekerti, yang itu merupakan hati yang luar biasa baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, maka perhatikanlah anak tersebut, yakni Nabi Ismail, digambarkan bukan hanya lahir, akan tetapi lahir dengan karakter yang mulia, halim, seperti yang kami sebutkan, penyabar, kemudian jujur, kemudian tunduk, dan tidak punya karakter memberontak. Kemudian datang ujian yang tidak pernah dapat kita bayangkan oleh nalar manusia, yakni pada ayat yang selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala Nabi Ismail alaihissalam telah jatuh pada usia di mana beliau sanggup berjalan, kisaran usia 13 tahun sampai 15 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi beliau. Nabi Ibrahim kemudian menceritakan apa yang semalam beliau mimpikan. Ya bunayya, inni arafil manami, wahai anakku, anakku yang terkasih, sesungguhnya bapakmu ini melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza taro, maka bagaimana pendapatmu? Lantas kemudian ditimbali oleh Nabi Ismail alaihissalam dengan jawaban yang sangat luar biasa. Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jawaban yang sangat luar biasa sekali dari seorang anak yang tunduk patuhnya kepada ayahnya sangat luar biasa. Nabi Ismail alaihissalam kemudian mendapatkan sifat di dalam surat Maryam, shadiqal wa'di, sebagai orang yang jujur lagi menepati janjinya, yakni janji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa beliau dengan totalitas tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak bukan dan tidak lain adalah lantaran pendidikan yang kemudian diberikan oleh ibundanya tercincanya, yakni Siti Hajar. Kita tahu bersama bagaimana ketika Nabi Ibrahim kemudian berhijrah membawa putranya yang tercinta dan istrinya yang tercinta ke lembah Bakkah atau yang sekarang kita tahu dengan Mekkah. Beliau kemudian meninggalkan anak turunnya di sana sendirian. Lantas Siti Hajar mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami sendirian di sini di padang yang tandus, tidak ada tanaman dan tidak ada air? Akan tetapi Nabi Ibrahim berdiam diri. Beliau meneruskan perjalanan. Kemudian Siti Hajar memanggil beliau untuk yang kedua kalinya. Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di lembah yang tandus ini? Akan tetapi tetap Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya dan tidak menoleh ke belakang sama sekali. Kemudian yang ketiga kalinya, beliau kemudian menyatakan, ahadza amrun mir rabbika ya Ibrahim, apakah ini perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Ibrahim? Kemudian beliau menjawab, na'am, hadza mir rabbi, ini adalah perintah yang kemudian diberikan oleh Allah kepadaku. Kemudian Siti Hajar dengan ketundukan kepasrahan yang totalitas yang sangat luar biasa, beliau tidak memberontak, tidak menolak kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun mengatakan, kalau begitu, kalau Allah yang memerintahkan, maka sekali-kali tidaklah Allah akan menyia-nyiakan kami. Hadirin yang berbahagia, maka inilah puncak daripada tazkiyah, puncak penyucian jiwa dari rasa memiliki, dari rasa ego, dari rasa takut. Kita yang saat ini banyak sekali mengejar harta duniawi, banyak sekali yang mengejar pangkat, yang mengejar jabatan, diperintahkan kemudian untuk melaksanakan ibadah kurban yang kemudian disimbolikkan dengan menyembelih hewan, yang itu adalah sebuah persimbolan, adalah sebuah permisalan bagaimana kita menyembelih sifat duniawi kita, bagaimana kita menyembelih sifat-sifat hewani kita. Dalam Al-Quran ada dua sifat yang sangat bertentangan, sifat yang kemudian disebut dengan takwa dan kemudian sifat yang disebut dengan nafsu.
Nama lain daripada nafsu dalam Al-Quran disebut dengan fujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka di antara dua sifat itu, sifat manakah yang akan menang di dalam diri kita? Maka pada momentum ibadah kurban ini kita bersama mendeklarasikan bahwa sifat takwa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih indah untuk kemudian kita lakukan bersama. Bukan sifat iri dengki, bukan sifat permusuhan, bukan sifat yang kemudian mengarahkan kita kepada kehancuran dan saling bermusuhan. Akan tetapi sifat kurban, sifat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat saling dekat kepada sesama saudara seiman, sifat yang kemudian menjadikan kita saling berkasih sayang dengan nantinya membagikan daging-daging kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas yang kemudian kita jadikan sebagai landasan untuk nantinya kita bertazkiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah simbolik bagaimana kita mendekat dengan sifat kurban itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada puncak inilah tasyrik disempurnakan menjadi syariat kurban, dan tazkiyah menjadi misi ruhani. Setiap hewan yang kita sembelih hari ini adalah simbol dari apa yang seharusnya kita korbankan dari dalam diri kita, berupa sifat kesombongan, keserakahan, kedengkian, cinta dunia berlebihan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma taqabbal minna wa minhum. Allahumma ja'alna minal mukhlisin al muttaqin. Allahumma ja'alna minas solihin kama ja'altal anbiya'ak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makani wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Suriah, fi Gaza, fi kulli makani wa zaman. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, kami sampaikan perolehan infak pada pagi hari ini. Infak dari jamaah putra memperoleh 8.685.500 rupiah, dan jamaah putri memperoleh 11.872.500 rupiah. Maka total infak perolehan pada pagi hari ini sejumlah 20.558.000 rupiah. Kami sampaikan terima kasih atas keikhlasan panjenengan semua dalam berinfak ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala atas keikhlasan panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.